Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Miladia Nazifah, kita akan belajar bersama tentang preposition of time, yaitu ada 3 yang kali ini kita akan bahas: in, on, dan at. Yang pertama yaitu in. Rumusnya in plus period of time. In ini refer to a general longer period of time such as months, years, decades, or centuries. Contohnya, jadi in ini merujuk ke waktu general seperti bulan, tahun, dekade, atau century. Contohnya, in April, in 2015, in the 21st century. Itu contohnya. Nah, contoh penggunaan kalimatnya: the car accident happened in November. Jadi, kecelakaan mobil terjadi di bulan November, menjelaskan bulan. Yang kedua, many sport cars are produced in 2015. Beberapa mobil sport diproduksi pada tahun 2015. In kali ini menjelaskan tahun. Yang ketiga, do you want to be a doctor in the future? Apakah kamu ingin menjadi dokter di masa depan? In kali ini menyampaikan waktu masa depan di the longer period. I wake up in the morning. Saya bangun di pagi hari. Selanjutnya, the scientists will announce their research in the 20th century. Ilmuwan akan mengumumkan research mereka, penelitian mereka pada abad ke-20. Jadi in pada kali ini menjelaskan longer period, yaitu century. Lalu kita beralih ke contoh percakapan. What are your plans after graduation? Apa rencanamu setelah kelulusan? I will be in the United States for college in 2021. Saya akan ke United States untuk kuliah pada tahun 2021, di tahun 2021. Percakapan selanjutnya, you know Peter? His business seems to be increased lately. Kamu tahu Peter kan? Bisnisnya terlihat berkembang belakangan ini. They started their new business in October and it's improved a lot. Mereka memulai bisnis mereka di bulan Oktober dan itu berkembang sekali. Percakapan selanjutnya, today's job is very exhausted. Pekerjaan hari ini sangat melelahkan. I agree. After we go home in the evening, I would like to relax. Saya setuju. Setelah kita pulang di malam hari, saya akan bersantai. Lalu, preposition yang selanjutnya yaitu on. Rumusnya on plus days or dates. It refers to particular days, dates, and holidays. Jadi,
On kali ini lebih particular, lebih spesifik. On menjelaskan hari, tanggal, dan liburan yang spesifik. Contohnya, on Mondays dan on Memorial Day. Berikutnya kita beralih ke contoh kalimat. I went to work on Monday. Saya pergi bekerja di hari Senin. On kali ini menjelaskan hari, yaitu hari Senin. I will meet Mrs. Lestari on Thursday. Kemudian, she was born on 16th of May. Dia lahir pada tanggal 16 Mei 1992. Jadi on kali ini menjelaskan tanggal, yaitu 16 Mei. Contoh yang selanjutnya, the conference will be held on 7th of July 2015. Pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2015. On kali ini menjelaskan tanggal. I sent my mom flower on Mother's Day. Saya mengirim ibu saya sebuah bunga pada hari ibu. Jadi on kali ini menjelaskan hari spesifik, yaitu hari ibu. Kita beralih ke contoh percakapan. When do you study English? Kapan kamu belajar bahasa Inggris? I study English on the weekend. What about you? Saya belajar bahasa Inggris di hari weekend. Bagaimana denganmu? I study English at night. Saya belajar bahasa Inggris di malam hari. Kemudian contoh percakapan selanjutnya. When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? My birthday is on November 21st. Ulang tahunku pada tanggal 21 November. Kali ini menjelaskan hari tanggal spesifik, yaitu 21 November. Hey, let's have some ice cream. Hey, ayo beli es krim. It's closed now. Many shops don't open on Sundays. Toko es krim tutup. Beberapa toko tidak buka di hari Minggu. Lalu, preposition yang ketiga adalah at. Rumusnya, at the specific times. For the most specific time and for holidays without the word day. Jadi at ini digunakan untuk waktu yang spesifik dan beberapa hari libur yang tidak menggunakan kata day. Contohnya, at midnight, at 9 p.m., dan at Easter time. Jadi waktunya itu spesifik, seperti di malam hari, pada jam sekian, atau pada hari libur tapi yang tidak menggunakan kata day, seperti Mother's Day itu tidak digunakan. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, meet me at midnight. Temui aku di tengah malam. Jadi at-nya itu menjelaskan waktu yang spesifik, yaitu tengah malam. Yang kedua, I'll be there at 9 o'clock. Saya akan di sana jam 9. At kali ini menjelaskan waktu yang spesifik, yaitu jam 9. Please come to my home at 3 and please come to my home at 3:25 p.m. Datanglah ke rumahku jam 3:25 sore.
Let's go to the zoo at weekend. Ayo pergi ke kebun binatang di hari libur. The flowers are in bloom at Easter time. Bunga akan mekar pada saat hari Easter. Untuk contoh percakapan, what time does mother plan getting? I'm not sure, but I think at 2:35. I will call the airline to make sure. Contoh yang kedua, do you have plan for the next holiday? Apakah kamu memiliki rencana untuk liburan ke depan? My family and I will go to Canada to visit our grandma at Christmas. Aku dan keluargaku akan pergi ke Kanada untuk mengunjungi nenek saat hari Natal. Selanjutnya, let's go home. It gets cold at night. Ayo pulang. Terasa dingin saat malam hari. Okay, I will finish this first. Okay, saya akan menyelesaikan ini dulu. Lalu, ada beberapa kata yang menunjukkan waktu, tapi tidak menggunakan preposition of time, at, on, dan in. Bisa dilihat dalam tabel. Preposition, kata yang menunjukkan waktu tanpa preposition of time. Yang pertama yaitu every. Contohnya, every day, every Tuesday, every Monday. Yang kedua yaitu this weekend, this afternoon, this evening. Yang ketiga yaitu last month, dan last night. Yang keempat yaitu next, seperti next year, next week. Lalu ada lagi tomorrow, today, and yesterday. Contoh kalimatnya, we learn English every day. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari. I will call you this afternoon. Saya akan memanggilmu. Saya akan meneleponmu siang ini. I dreamt of you last night. Aku memimpikanmu tadi malam. See you next week. Sampai berjumpa minggu depan. I will go tomorrow. Saya akan pergi besok. We played football yesterday. Kami bermain sepak bola kemarin. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sekian materi preposition kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.